Sudah pada nonton Spider-Man No Way Home? Tentu sangat memuaskan ya jika hype yang kita rasakan bisa menjadi nyata. Tapi ada kalanya juga hype justru menipu. Hype tidak lebih dari sekedar ekspektasi atau harapan, yang sangat bisa diciptakan atau dimanfaatkan sebagai strategi pemasaran. Di UFC tentu kalian sudah tidak asing dengan istilah hype atau hype train, di mana istilah ini digunakan untuk menggambarkan antusiasme tinggi dari fans untuk menyambut seorang fighter atau prospek baru. Selamat untuk para fighter yang bisa menghidupkan hype. Tapi kali ini kita akan membahas 10 fighter overhype yang kandas terlalu dini. Jika dihitung dari awal sejarah, sebenarnya ada lebih banyak fighter hype train yang berakhir gagal. Johnny Walker. Johnny masuk ke UFC lewat acara Dana White's Contender Series setelah kemenangannya atas Enrique da Silva. Setelah resmi menjadi fighter UFC, ia memenangkan 3 pertandingan pertamanya beruntun via knockout. Ia pun mulai dieluh-eluhkan sebagai ancaman baru untuk gelar light heavyweight. Karakter yang ekspresif dan rambut mohawknya juga menjadi branding yang baik untuknya. Sayangnya Johnny Walker kehilangan hype yang dimilikinya saat selebrasinya gagal dan malah berujung melukai dirinya sendiri. Ya, Corey Anderson boleh mengklaim ia menghancurkan hype Johnny. Tapi menurut saya hype-nya berakhir di selebrasi ini. Karena setelah itu Johnny yang dianggap sebagai penantang gelar berubah menjadi dianggap sebagai fighter yang berlebihan dan bodoh. Dan juga tidak tahu apakah selebrasi itu memiliki efek jangka panjang. Ditambah lagi Johnny yang mengklaim kekalahannya atas Corey adalah salah pelatihnya, membuatnya semakin jauh dari fans. Lalu Johnny berpindah camp ke TriStar Gym Kanada menjelang pertandingannya dengan Nikita Krylov. Sayangnya ia kalah lagi. Pada akhirnya ia menyadari celah pada dirinya sendiri dan berpindah lagi ke SBG Ireland. Kali ini ia berhasil menang atas Ryan Spann, walaupun setelah itu ia kalah lagi. Sikapnya yang bergonta-ganti camp dan penampilan terakhirnya yang kalah atas Thiago Santos pada akhirnya tidak membuktikan apapun, kecuali Johnny Walker memang tidak sehebat itu. Sage Northcutt. Sage Northcutt memiliki segala aspek untuk menghadirkan hype di UFC. Muda, rambut pirang, striking dan skill yang rapi, tubuh yang atletis, dan personality ramah yang ia bawakan membuatnya mudah untuk dipromosikan. Tapi baru saja hype-nya bermula, segalanya mulai runtuh. Northcutt yang saat itu masih berusia 22 tahun bisa saja menjadi penantang serius untuk divisi welterweight. Jika ia fokus mengembangkan diri, bisa saja saat ini ia bersaing dengan Leon Edwards dan kawan-kawan. Namun UFC memiliki agenda sendiri untuk memanfaatkan hype yang dimilikinya dan mendorongnya ke atas secepat mungkin. Sayangnya itu tidak berjalan dengan baik. Hal yang menjadi tanda dia tidak sebesar hype yang ia miliki adalah pada pertandingan ketiganya. Sage menderita kekalahan pertamanya sepanjang karir saat ia dipaksa tap oleh Bryan Barberena. Bukti lainnya adalah pada pertandingannya dengan sesama hot prospect Mickey Gall. Lagi ia dipaksa tap lewat sebuah rear naked choke. Hal ini membuat semua orang mulai mempertanyakan takedown defense Northcutt dan potensi yang ia miliki. Dan walaupun sebenarnya rekornya tidak seburuk itu, hype yang sudah hilang tidak bisa kembali lagi padanya. Northcutt yang memulai debut UFC-nya pada tahun 2015 harus berpisah 3 tahun kemudian. Edmen Shahbazyan. Edmen Shahbazyan memiliki karir yang tragis di UFC. Di usianya yang saat ini masih 24 tahun, ia sudah harus merasakan 3 kekalahan beruntun. Sebelumnya Edmen Shahbazyan naik daun setelah penampilannya di Dana White Contender Series dan TUF Season 28. Latar belakangnya yang pernah menjadi training partner Ronda Rousey saat masih remaja juga menjadi salah satu hal yang mendorong hype-nya. Penyebab runtuhnya hype yang ia miliki adalah penyebab paling banyak gagalnya fighter hype train, yakni dorongan dari UFC yang terlalu memaksakan. Strategi promosi yang diterapkan oleh UFC untuk Edmen adalah mengorbankan seorang fighter tua dengan nama besar untuk menaikkan si fighter muda. Sayangnya si fighter tua yang dihadapi tidak mau dijadikan tumbal untuk Shahbazyan. Dia adalah Derek Brunson. Sebelum pertandingan ini dimulai, banyak yang meragukan Derek Brunson dan beranggapan ini akan menjadi pertandingan yang mudah untuk Edmen Shahbazyan. Selain dari hype Shahbazyan, anggapan ini juga berasal dari Derek yang tak pernah menjadi favorit fans.
Jadi kedua fighter memiliki hype yang bertolak belakang. Namun setelah pertandingan berakhir, semua orang terkejut melihat sisi lemah Edman Shahbazyan. Bagaimana mereka melihat Edman yang sebelumnya bisa mengendalikan ground game tidak mampu menahan ground and pound dari Bronson? Dan bagaimana cepatnya staminanya terkuras? Hype-nya semakin hancur setelah dia menderita 2 kekalahan lainnya setelah pertandingan ini. Sebaliknya untuk Bronson, ia menggulingkan 2 hype train lain setelah pertandingan ini. Sean O'Malley. Sama seperti Johnny, O'Malley juga masuk UFC lewat acara Dana White Contender Series. Dan saat ia resmi bergabung, UFC mempromosikannya secara berlebihan. Mungkin tujuannya untuk mencetak the next Conor McGregor untuk menjadi ikon baru UFC. Sayangnya dengan cerdas, O'Malley melihat kesempatan dan celah pada rencana UFC, dan memilih untuk menentang rencana UFC dengan bermain sedikit bisnis. Setelah 3 kemenangan beruntunnya, Sean O'Malley harus menderita kekalahan pertamanya di tangan Marlon Vera. Cito mengalahkan O'Malley via TKO. Dengan banyaknya fans yang terbawa hype O'Malley, banyak yang mendukungnya dan mendiskreditkan kemenangan Cito ini. Kemenangannya ini dianggap keberuntungan, karena O'Malley mencederai kakinya sendiri. Padahal kaki lekuk yang dialami O'Malley diakibatkan oleh tendangan ke belakang lutut yang dilancarkan Cito. Buktinya hal yang sama juga terjadi pada Henry Cejudo dan Michael Chandler, dengan penyebab yang sama. Kemenangan atas seorang hot prospect benar-benar menaikkan daya jual Cito, dan kekalahan ini pun tidak berpengaruh besar pada O'Malley. Ia bisa kembali ke jalur kemenangannya yang saat ini sudah punya 3 kemenangan beruntun. Darren Till. Darren Till mendapat hype tertingginya saat ia bertanding melawan Stephen Thompson di kampung halamannya sendiri, Liverpool, Inggris. Dengan hanya 5 kemenangannya di UFC termasuk Cowboy dan Wonderboy yang berbau hometown decision, Darren Till langsung dilemparkan ke sang juara saat itu, Tyron Woodley, di usianya yang masih 23 tahun. Sayangnya Tyron memiliki gaya bertarung yang sangat berbeda dengan fighter yang pernah ia hadapi. Till tidak mampu menahan BJJ Woodley, dan Woodley mengekspos semua kelemahan Darren Till di ground game. Setelah pertandingan ini, Darren Till bertanding sekali dengan Masvidal sebelum ia naik ke middleweight. Setelah kekalahan pertamanya itu, ia hanya mampu memenangkan 1 pertandingan dari Kelvin Gastelum, itu pun lewat split decision. Dan kekalahan terakhirnya dengan Derek Brunson juga semakin memperlihatkan lemahnya ground game Darren Till. Tapi mengingat ia mampu mencapai pertandingan perebutan gelar, saya bilang ia lebih layak mendapat hype dari yang lain. Hector Lombard. Saat itu ia datang membawa win streak, sabuk Bellator dan rekor 31 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 draw. Dengan kekalahan terakhirnya sudah lama sekali atas Gegard Mousasi. Debut Hector Lombard mendapat antusiasme besar dari fans UFC. Sayangnya debutnya tidak berjalan lancar. Tim Butch yang disiapkan sebagai lawan untuk Lombard ternyata terlalu tangguh untuknya. Pertandingan berakhir dengan kemenangan split decision untuk tim Butch. Hype-nya seakan runtuh di pertandingan pertamanya. Tapi pada pertandingan berikutnya ia sukses meng-KO Rousimar Palhares di ronde pertama. Harapan kembali hidup untuknya. Sayangnya fansnya harus kecewa lagi dengan kekalahannya atas Yushin Okami. Setelah itu ia mendapat 3 kemenangan beruntun lagi. Suasana mulai membaik untuk Lombard, namun ini justru menjadi awal mula dari berakhirnya legasi Lombard. Kemenangan terakhirnya atas Josh Burkman dianulir oleh Nevada Athletic Commission, ditambah larangan bertanding selama 1 tahun. Setelah ia terbebas dari larangan, ia justru tak mampu memenangkan 1 pertandingan pun dari 6 pertandingan setelah kejadian tersebut. Ia terakhir bertarung pada tahun 2018 dan belum ada kabar darinya apakah ia pensiun. Tapi saat ini ia sudah berkarir di bare knuckle dan kemungkinan tidak akan kembali ke MMA. Ryan Hall. Ryan Hall memiliki BJJ yang terbilang halus dan sangat indah untuk dinikmati. Kemenangan cepatnya atas mantan juara lightweight di Japan menjadi 1 pertandingan yang benar-benar menaikkan level Ryan Hall. Ada 1 teknik yang menjadi andalannya yang sangat ia kuasai, Imanari Roll. Tapi Imanari Roll juga merupakan masalahnya. Hall terlalu bergantung pada teknik ini.
Ia bahkan sangat jarang mengontrol lawan dengan grapplingnya. Yang ia lakukan hanya menyepam Imanari Roll dengan harapan bisa menjebak lawannya. Melihat gaya bertarungnya yang seperti itu, dalam hati saya bilang hanya butuh waktu untuk seseorang bisa membaca gaya bertarungnya. Dan benar saja, Lia Topuria adalah orang yang tepat di momen yang tepat. Tepatnya pada menit keempat ronde pertama. Topuria berhasil menangkap hold dengan sebuah pukulan KO. Di titik ini semua orang yang mengikuti hype menyadari celah pada gaya bertarungnya. Dan haters mulai berani berbicara tentang hype yang over dan cara komentator Joe Rogan yang melebih-lebihkannya. Meskipun pendatang baru, ia sendiri mulai aktif di MMA pada usia yang bisa dibilang terlambat. Saat ini ia berusia 36 tahun, dan walaupun gaya bertarungnya rentan, setidaknya Ryan Hall memberikan warna pada divisi featherweight yang tidak banyak memiliki grappler. Alex Hernandez. Alex Hernandez memulai karirnya dengan menghentikan Beneil Dariush, tapi Beneil Dariush tidak sebesar sekarang saat itu. Lalu dilanjutkan dengan sebuah kemenangan decision atas Oliver Aubin-Mercier sebelum berhadapan dengan Donald Cerrone. Pada pertandingannya dengan Donald Cerrone, mungkin ia melihat kesempatan untuk mempromosikan diri. Lalu entah datang dari mana idenya, ia mulai menggunakan trash talk terhadap veteran UFC itu. Sayangnya semua omong kosongnya tidak berjalan sesuai rencana. Pada malam pertandingannya yang menutup prelims dari UFC on ESPN Brooklyn, hanya butuh kurang dari 2 ronde untuk Cowboy membungkam mulut kotornya. Cerrone membombardir kepala Hernandez yang terhuyung-huyung setelah mengguncangnya dengan head kick khasnya ke fighter 26 tahun itu. Pertandingan pun berakhir dengan kekalahan TKO untuk Alex Hernandez. Untuk Hernandez, kekalahan ini bukan hanya kekalahan pertamanya di dalam oktagon, tapi juga menghentikan 8 kemenangan beruntun dan hype instan yang coba ia buat. Di sisi lain, Donald Cerrone mencetak rekor sebagai pemilik kemenangan dan finishes terbanyak di UFC, dan juga makin memantapkan posisinya sebagai penerima bonus terbanyak. Gilbert Melendez. UFC bisa menjadi sebesar sekarang karena dibangun dari beberapa promotor yang ada di Amerika. Salah satunya adalah Strikeforce, di mana Gilbert ini adalah raja terakhir lightweight di promotor ini sebelum di-merger dengan UFC pada tahun 2011. Sebagai seorang juara, ia mendapat sambutan hangat dan harapan bisa berbuat banyak di UFC. Pertandingan pertamanya di UFC digelar pada tahun 2012. Ia langsung dihadapkan dengan juara UFC saat itu, Benson Henderson. Sayangnya Gilbert harus merasakan kekalahan pertamanya saat itu juga lewat split decision. Setelah mendapatkan hype-nya kembali setelah memenangkan baku hantam dengan Diego Sanchez, Gilbert tak mampu memenangkan 4 pertandingan sisanya di UFC. Dia pun mengakhiri karirnya di UFC dengan hanya 1 kemenangan dari total 7 pertandingan. Ben Askren. Kurang lebih situasi Ben Askren sama dengan Hector, sama-sama fighter hebat yang belum menjajal UFC. Saat itu Ben adalah fighter tak terkalahkan dengan gelar Bellator dan ONE FC pernah ia sandang. UFC pun tertarik dengan wrestler yang satu ini. Setelah sukses membuat debutnya melalui kemenangan kontroversial atas Robbie Lawler, dia dikandaskan secara brutal oleh Jorge Masvidal. Hanya dalam 5 detik, masa kejayaannya runtuh. Rekor tak terkalahkannya pun pecah. Orang-orang mulai menertawakan omong kosongnya selama press conference, dan highlight knockout ini akan selalu membayanginya. Potongan knockout ini menjadi sangat viral, bahkan hingga sekarang, dan mungkin akan terus ada selama UFC masih ada. Setelah kalah lagi atas veteran grappler Demian Maia, ia selesai bermain-main di UFC. Ya apalagi senjatanya, grapplingnya sudah dikalahkan, ya sudah, tidak ada harapan.